Berani nggak sama-sama kita dikit fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Pertama, saya mau minta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Pemirsa, sebanyak 11 orang ditangkap KPK dalam kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah Wakil Menteri Immanuel Ebenezer atau yang sekarang sudah menjadi mantan Wakil Menteri. Para tersangka ini diduga mematok biaya sertifikasi hingga puluhan kali lipat dari tarif resmi. Uang haramnya mengalir miliaran rupiah dibagi dari level wamen sampai ke pejabat lainnya, bahkan ada yang menerima 69 miliar rupiah sehingga mendapat julukan Sultannya Kemnaker. Lalu bagaimana mungkin layanan publik yang seharusnya melindungi pekerja justru menjadi ladang pemerasan? Dan apakah kasus ini benar berhenti hanya di 11 orang? Inilah kontroversi selengkapnya duit deras peras pekerja. Bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, dari gedung KPK ini, kasus besar dugaan pemerasan sertifikasi K3 keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan terbongkar. Bayangkan saja, layanan publik yang seharusnya bisa diproses dengan biaya resmi Rp275.000 justru diperas habis-habisan hingga mencapai Rp6 juta per orang. Menurut KPK, praktik kotor ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan menghasilkan aliran dana mencengangkan Rp81 miliar. Duit haram ini pun mengalir kepada sejumlah pihak di Kemnaker. Ada sosok Irfian Bobby Mahendro alias Sultannya Kemnaker yang menikmati uang hingga Rp69 miliar. Sementara itu, sang Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel ikut kecipratan Rp3 miliar plus motor mewah. KPK sudah menjerat 11 tersangka, mulai dari wakil menteri, dirjen, direktur, sampai pihak swasta. Bayangkan, mereka memeras secara berjamaah. Kini mereka dijerat dengan pasal 12 huruf E dan 12B Undang-Undang Tipikor tentang pemerasan oleh pejabat negara dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup. Kenapa bukan pasal suap namun malah menggunakan pasal yang langka dipakai? Karena ini bukan sekedar gratifikasi melainkan pemerasan. Dengan pasal ini, masyarakat yang menjadi korban diharapkan berani melapor. Pertanyaannya, bagaimana mungkin layanan publik yang mestinya melindungi keselamatan kerja malah jadi ladang pemerasan? Bagaimana mungkin seorang pejabat setingkat wakil menteri yang selama ini koar-koar mencitrakan diri anti korupsi, yang teriak-teriak koruptor harus dihukum mati, yang katanya pembenci, pemeras, dan pembela tenaga kerja, malah dia sendiri yang jadi pemainnya. Kementerian Ketenagakerjaan, tempat semua praktik pemerasan ini bermula. Dari sinilah jaringan pejabat di Direktorat Bina Wasnaker dan K3 diduga menyalahgunakan kewenangan mereka. KPK mencatat para pejabat di sini menghambat proses sertifikasi K3 dan mematok biaya hingga berkali-kali lipat sampai Rp6 juta dari tarif seharusnya. Padahal kalau kita lihat di belakang, katanya K3 kebutuhan kita semua.
rupiah mengalir ke kantong para oknum. Bahkan seorang pejabat koordinator disebut mengendalikan setoran hingga 69 miliar rupiah lewat rekening-rekening orang lain. Ia pun dijuluki Sultan di kantornya saking tajirnya. Dan wamen pun takluk sama Sultan. KPK menyebut justru Noel lah yang cawe-cawe ke Sultan untuk minta jatah mulai dari minta motor hingga fulus. Gedung ini mestinya jadi pusat pengawasan ketenagakerjaan dan tempat menjamin keselamatan para pekerja. Tetapi ironisnya justru berubah menjadi markas pemerasan. Pertanyaan yang menggelayut, apakah praktik ini hanya kesalahan segelintir pejabat atau sudah menjadi budaya yang dibiarkan selama bertahun-tahun? Dan siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas rusaknya integritas kementerian ini? Masyarakat kini menunggu apakah kasus ini akan dibongkar tuntas sampai ke akar-akarnya atau akan berhenti sebagai tontonan sesaat saja. Kami akan membahasnya lebih lengkap bersama dengan sejumlah narasumber di studio Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.